Akhirnya bertemu juga, mungkin itulah sebagian ungkapan publik di tanah air saat ini, saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI di Istana Negara Kamis siang. Apakah artinya dari pertemuan kedua tokoh ini, dan untuk membahas hal itu sudah hadir di studio saat ini Riko Marbun yang merupakan Direktur Eksekutif Media Survei Nasional. Selamat malam, Bang Riko. Baik, Bang Riko, kalau kita lihat begitu ya, tampilan gestur keduanya di awal gitu. Ini akhirnya bertemu. Kalau saya sendiri ketika melihat itu di di televisi begitu. Terlihat seperti tenang, seperti santai. Kok rasanya agak nggak masuk akal ya. Dari beberapa pekan terakhir ini kan kalau dilihat kan keras tweetnya. Apakah saya tidak boleh tinggal di rumah saya sendiri? Apakah dan lain banyak hal tentu saja kan begitu. Saya ingin bertanya kepada pemerintah. Nah, apa kira-kira makna dari pertemuan yang Anda lihat tadi ini? Biasanya kalau permukaan laut itu tidak bergelombang, itu arusnya keras sekali di bawah gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mau lihat maknai pertemuan antara Jokowi dan Pak SBY ini, kita harus tarik sedikit ke belakang ya. Sebenarnya histori relasi antara kedua presiden ini seperti apa? Yang satu mantan, tentu yang satu masih menjabat. Kita ingat sebenarnya ini panas dingin ini kalau kita bicara ya, panas dingin hubungan ini itu dimulai kurang lebih pada bulan Maret 2016. Itu artinya 1,5 tahun setelah Presiden Jokowi menjabat ya, kurang lebih hampir 1,5 tahun. Nah pada saat itu kita ingat SBY mengadakan Tour de Java, ya kan? Tour de Java, kemudian dia keliling Jawa begitu ya, menyerap aspirasi dari kader Partai Demokrat dan rakyat secara keseluruhan. Nah, pada kesempatan kali itu sebenarnya ada satu hal yang mungkin bagi sebagian besar orang lupa mungkin, tapi kalau catatan itu kita buka, kita ingat di sana Pak SBY pada saat itu mengkritik dengan agak keras ya pemerintahan Jokowi pada saat itu. Jangan menyalahkan pemerintahan yang lalu-lalu begitu ya? Bukan itu, kalau saya tidak salah ya, termasuk salah satunya itu, tetapi juga dia menyatakan bahwa ini salah satu program pemerintah pada saat itu adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Dikritik oleh Pak SBY pada saat itu, ini uangnya dari mana? Ekonomi masyarakat sedang lemah begitu ya. Kalau masyarakat ditarik membiayai ini dengan pajak, mereka tidak akan mampu. Nah, jadi sekian lama, mungkin kira-kira hampir 1 pekan atau 2 pekan kalau saya tidak salah Tour de Java itu berjalan. Nah kemudian yang menarik adalah di ujung pasca Pak SBY menyampaikan kritik itu, Pak Jokowi datang ke Hambalang. Nah, datangnya sederhana aja, datang kemudian lihat-lihat sambil geleng-geleng. Mangkrak maksudnya. Nah ini nggak selesai lah, kurang lebih begitu kan. Jadi, nah kemudian setelah itu kita bisa melihat ada gelombang saling berbalas, ya. Ada gelombang saling berbalas, ada berbalas tweet begitu ya. Ada berbalas. Padahal sebelum Maret 2016 itu transisi cukup lancar ya berjalan. Cukup lancar. Artinya tidak ada apa-apa. Mungkin pada saat itu SBY menilai bahwa 1,5 tahun ya cukuplah begitu kan. Nah tersisa kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun ke depan. Jadi kalau kita melihat urutan ya dari mulai Hambalang, Tour de Java, Hambalang sampai terakhir masalah pidato sadap menyadap itu, begitu ya. Itu kita lihat sejatinya sebenarnya ini ada rivalitas terselubung antara Pak SBY dan Jokowi. Yang terakhir soal Antasari itu. Terakhir itu soal Antasari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat ada gaya yang berbeda dari dua presiden kita inilah begitu ya. Yang satu itu gayanya adalah politik naratif ya. Kita bisa lihat Pak SBY misalnya ketika dia tidak setuju, dia konversi pers, dia pidato, bahkan sampai yang terakhir itu hampir 1 jam begitu ya. Nah sementara yang satu lagi politik simbol. Ya, kita bisa ingat waktu tadi seperti tadi. Datang ke Hambalang. Kemudian naik kuda begitu ya. Jangan lupa pada saat itu Pak Jokowi pernah bilang ini jangan-jangan aksi-aksi menjelang 4 November pada saat itu. Ini seperti ditunggangi. Nah, pada saat itu SBY pidato dan dia naik kuda bersama Pak Prabowo begitu kan ya. Nah kemudian yang terakhir kalau kita ingat itu pidato yang saya pikir luar biasa dari sisi narasi dari Pak SBY ya. Ya, di depan pendukungnya Demokrat. To the point. Yes. Besoknya itu bukan gaya Pak SBY sebelum-sebelumnya ya. Ya mirip sebenarnya. Dia artinya dia bicaranya naratif begitu ya, penuh dengan konten begitu ya, terstruktur. Besoknya itu dijawab dengan Pak Jokowi dengan main futsal bersama menteri-menterinya dengan bercelana pendek begitu ya. Jadi artinya apa ya? Artinya
ini kita melihat ada dua gaya yang berbeda. Jadi bagaimana cara Pak SBY menyampaikan pesannya dan bagaimana Pak Jokowi itu menyampaikan pesannya juga. Kalau saya melihat sebenarnya ya, yang terjadi sekarang ini itu mirip dengan mungkin pertandingan ronde istirahat di antara ronde dalam pertandingan tinju. Jadi ini semacam akan semacam ini istirahat saja gitu menurut saya. Atau mungkin kalau dalam konteks Pak SBY sebagai militer dalam studi strategis misalnya, ini lebih dikenal dengan gencatan senjata daripada damai. Kalau damai itu semua sudah selesai. Gencatan senjata itu enggak begitu. Karena ada beberapa perkataan dan gestur mungkin yang bisa kita lihat. Pertama, perkataan dan gestur seperti apa nanti kita tahan ya, karena saya juga penasaran, tapi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita akan kembali memaknai tadi ada gestur dan kata-kata, ya, indikasi yang menunjukkan bahwa ini hanya semacam gencatan senjata. Sebelum dijelaskan, kalau memang masih akan ada seperti itu kondisinya, belum sampai damai ya, katakanlah dalam soal politik ya. Kenapa harus ada gencatan senjata kalau begitu? Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara dalam politik itu, untuk mencapai kekuasaan politik itu ada dua jalannya. Yang pertama itu adalah aliansi atau koalisi, artinya kita kerjasama. Begitu ya, saya, Anda berkoalisi, bersekutu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Atau kita friksi, kita berkompetisi. Saya dan Anda dalam tanda kutip itu bermusuhan. Jadi tujuan gencatan senjata untuk mengetahui sekarang pertemuan ini adalah kalau kita tahu di Pilkada Jakarta kemarin, kedua belah pihak ini berhadap-hadapan. Nah, sekarang untuk menyambut menyongsong kompetisi politik yang ke depan, itu mereka akan pilih jalan yang mana. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang pertama, Jokowi pasti menginginkan 2019 selesai sampai 2019, kemudian tentunya dan harapan semua presiden berkuasa lagi sampai 5 tahun ke depan. Nah, begitu juga dengan Pak SBY sebagai pemimpin salah satu partai yang pernah berkuasa di negeri ini kan, menginginkan bahwa bagaimana kelanjutan dari Partai Demokrat, dan yang kita lihat lagi bagaimana kelanjutan dalam tanda kutip brand Yudhoyono itu sendiri pasca kekalahan di Pilkada Jakarta. Di 2018 ada 3 pilkada besar. Jadi konteksnya ini lebih kepada ke 2019. Ya, saya lihat ini lebih ke depan ya. Di 2018 ada 3 daerah besar di Jawa ini yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. Pertama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau di total secara populasi pemilihnya itu hampir 50% dari seluruh pemilih di Indonesia. Jadi dari 33 provinsi, setengahnya ini di 2018 Jadi nanti. ada perebutan jumlah pemilih besar di pilkada depan untuk kepentingan untuk kepentingan 2019. Nah, kalau kita lihat tadi gesturnya begitu ya, kembali ke gestur dan kata-kata tadi, kita bisa melihat seakan-akan tenang begitu ya, saling menyeruput teh begitu. Tapi satu tidak makan siang, yang kedua tuh kuenya nggak ada yang colek sedikit juga. Artinya apa kalau kue nggak disentuh? Artinya itu sebenarnya nggak santai pertemuan itu. Tidak dari secara, kalau saya melihat begitu. Tidak terlalu nyaman. Tidak terlalu nyaman. Tapi begitu. Katakanlah itu dari misalnya perspektif Pak SBY perlu untuk datang ke situ untuk berbicara. Tapi bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Sebenarnya kalau memang tidak nyaman nggak perlu diterima saja kan? Kenapa perlu diterima kemudian? Karena pada akhirnya perbedaan antara Jokowi dengan SBY pada saat berkuasa dulu adalah SBY dia memegang kontrol terhadap partai yang memang dia dirikan dari awal, yaitu Partai Demokrat. Dia punya kendaraan, dia punya mesin politik yang bisa dia jalankan anytime dia mau. Jokowi itu tidak seperti itu. Bukan ketua umum partai politik. Bukan seperti itu. Kalau SBY itu dia memiliki mesin partai dan kemudian dia mendapat kepercayaan dari rakyat. Kalau Jokowi ini agak sangat sulit ya. Dia kontrol terhadap partai itu tidak dikuasai penuh, bahkan terhadap PDIP. Ya kan? Begitu juga dengan partai-partai yang ada di dalam koalisinya.
dia tidak bisa menguasai Jadi secara artinya apa? Perlu juga bertemu dengan SBY. Artinya dia butuh semua untuk sisi lain kekuatan terhadap partainya. Ya, dia butuh semua kekuatan yang bisa dia andalkan untuk 2019. Jadi memetakan apakah mungkin juga Demokrat suatu saat akan apakah Demokrat ini bisa menjadi teman atau bisa menjadi lawan mapping atau seperti apa, itu kita belum tahu. Ini sangat tergantung dari perkembangan ke depan dan komunikasi di antara keduanya begitu. Jadi konteks seperti Twitter beberapa waktu lalu, kemudian konvers tajam yang menyerang, itu dalam beberapa waktu ke depan belum tentu akan hilang ya? Belum tentu akan hilang. Bisa juga nanti mungkin situasinya membaik ya, tetapi ya seperti sebuah perkataan dalam politik, tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Artinya dalam konteks itu memang mereka berhadapan-hadapan. Tapi kan kita tidak tahu ke depan apakah mereka bisa bekerja sama atau tidak begitu. Nah, yang menjadi problem adalah sekarang siapa di antara penerus dari brand Yudhoyono ini, begitu ya, yang bisa tampil dalam kancah politik nasional. Dan seberapa jauh misalnya incumbent atau petahana bisa menerima dia. Belum lagi tokoh-tokoh politik yang lain. Ini kan jadi satu pertanyaan. Ya kan, sebut saja ada Ibas, ada Agus, begitu. Ibas mungkin sudah terlebih dahulu terjun dalam dunia politik. Agus baru kemarin. Nah, yang rumit menurut saya adalah bagaimana cara kedua-duanya ini, terutama Agus di bagian akhir ini, bisa lepas dari bayang-bayang dan manuver yang dilakukan oleh Pak SBY selama ini. Jangan lupa juga ya bahwa dari survei. Kenapa harus lepas menurut Anda? Ya karena dia harus menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang mandiri, tidak disetir oleh siapapun, punya gagasan yang genuin, itu baru pada akhirnya. Bukankah justru menguntungkan kalau brand dari ayahnya itu tetap menempel di dirinya? Kalau sementara sih iya, tapi kalau lama-lama orang-orang lama-lama tidak bisa kan. Saya dari survei yang kita miliki ya, sebenarnya saya melihat bahwa kemunculan Agus Yudhoyono ini yang tiba-tiba ini sebenarnya diharapkan membawa magnet elektoral bagi Demokrat, baik di Jakarta maupun secara nasional. Saya ambil contoh ya, jadi perolehan suara Demokrat di Jakarta tahun 2014 itu kurang lebih sekitar 8%. Bulan November setelah diumumkan maju sebagai cagup ya, itu luar biasa, orang terkejut, kagum, naik suara Demokrat di Jakarta sampai 15%. Begitu kalah kemarin, sisa 10%, turun lagi begitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah gitu ya, bagaimana pasca kekalahan Agus Yudhoyono di putaran 1 pilkada kemarin, apa nih magnet elektoral yang akan dimiliki, yang akan disodorkan oleh Demokrat begitu ya, dan SBY, itu yang masih kita tunggu. Begitu. Baik, ada pernyataan yang menarik tadi di antara ketika mereka berdua melakukan konferensi pers, gitu ya. Singkat sih sebenarnya konferensi persnya. Pak SBY mengatakan bahwa ya itulah jadi presiden, maju kena, mundur kena. Serba salah, itu yang saya alami dulu. Maksudnya apa, konteks apa yang ingin disampaikan kepada, karena kalau secara terbuka sendiri sebenarnya kepada publik kita nggak pernah mendengar Presiden Jokowi sebenarnya menyampaikan itu ya. Beda mungkin di era Pak SBY beberapa kali mungkin sempat mensinyalkan pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Maju kena, mundur kena, serba salah, pemerintah harus mengambil. Dan itu pernah saya alami, dan itu maksudnya apa maknanya disampaikan? Jadi kita bisa lihat dua hal ya. Yang pertama, respon Pak Jokowi. Pak Jokowi kan cuma senyum aja ya. Begitu juga dengan usul Pak SBY untuk membuat klub presiden begitu kan ya. Ya ini aja. Tapi kalau menurut saya ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi ini semacam kalimat bersayap begitu ya. Inilah message negosiasi yang dimiliki oleh seorang SBY. Kalimat itu sebenarnya dia ingin menyampaikan pesan bahwa dalam posisi Anda sebagai presiden, itu tekanan akan bisa datang dari manapun, termasuk dari dia. Termasuk dari dia, begitu kan. Jadi artinya itu sah-sah aja loh. 5 tahun yang dulu saya juga kurang apa. Tapi semua orang saya ajak bicara. Bahkan dia berhasil membuat sebuah koalisi yang besar kan begitu kan. Artinya itu fine-fine aja orang mau kritik. Jangan nganggap itu makar begitu loh. Jangan take it to personal begitu maksudnya. Itu yang ingin sebenarnya itu message-nya bahwa satu, Anda ini bisa jadi nanti suatu saat kelak saya akan tetap mengkritik kan begitu kan, walaupun sebagai mantan presiden. Tetapi kita juga tahu bahwa kalimat itu di bagian akhir ditutup. Saya lapor juga ke Pak Presiden kan bahasanya begitu kan, bahwa saya juga siap ini untuk kepentingan negara Pancasila, kita bekerja sama untuk kepentingan bangsa, kita bekerja sama. Artinya di satu pihak, di satu sisi Pak SBY menyampaikan pesan
hey, itu ada apa? Anda harus tahu bahwa kritik mengkritik sifat agresif itu biasa. Tetapi kalau Anda juga mau, kita juga bisa kerjasama. Nah, cuman perbincangan di belakang ini kan gestur secara umum. Benar, yang terbuka. Cuman panggung depan. Ya, cuman panggung belakangnya ini kita belum tahu ini kapan mulainya begitu. Oke, baik. Terima kasih atas mencoba untuk memaknai tadi pertemuan yang sebenarnya juga cukup mengejutkan ya, agak mendadak bagi publik. Tidak ada beritanya begitu ya. Tidak ada beritanya, karena dipanasin di sebelum-sebelumnya kan, saya ingin sekali bertemu dengan presiden, menyampaikan berbagai. Ini kayak pertandingan tinju, ini kayak rematch. Sudah selesai, ya kita tunggu nanti apa ada rematch atau enggak kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Riko Marbun telah hadir bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam.